Oke, kita bertemu lagi pada video bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, kita akan membahas tentang statistik deskriptif dan visualisasi data. Secara singkat saja, ya. Sebelum melakukan analisis statistik secara lebih mendalam, statistik deskriptif dan eksplorasi data secara visual sangat perlu dilakukan untuk mendapat gambaran lebih lengkap dan mendalam mengenai data yang kita miliki. Dalam proses penyajian ringkasan dari data, diperlukan ukuran-ukuran yang mampu mewakili dan mampu menjelaskan kondisi umum dari data tersebut, baik yang mendefinisikan pusat atau nilai tengah dari sekelompok observasi ataupun penyebaran datanya. Ukuran pemusatan atau ukuran lokasi adalah beberapa ukuran yang menyatakan di mana distribusi data tersebut terpusat, atau dia akan mengidentifikasi kira-kira pusat data ada di mana, ya, titik tengahnya ada di mana, ya. Fungsi untuk ukuran pemusatan yang tersedia pada R-based distribution, yang sudah tersedia pada R-based distribution, sehingga tinggal kita gunakan, antara lain ada fungsi mean, kemudian ada fungsi median, dan ada fungsi quantile. Ya. Mean adalah untuk mencari mean, median itu adalah untuk menentukan median, kemudian ada quantile yaitu untuk menentukan kuantil. Ya, misal di sini contoh kuantil X 0,25, artinya kita akan mencari persentil ke 25 atau kuantil ke 1. Ya, kuantil ke 1 maksudnya. Ya. Oke, itu adalah ukuran pemusatan. Sedangkan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Atau dengan kata lain, seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data terhadap nilai pusatnya atau terhadap titik tengahnya tersebut. Fungsi untuk ukuran penyebaran yang tersedia di R-based distribution yang tinggal kita gunakan antara lain ada range, yaitu untuk mencari rentang, yaitu selisih antara nilai maksimum terhadap nilai minimum dari data. Kemudian ada var X, ya ada var, ini adalah untuk menentukan ragam atau varians data. Kemudian juga ada SD, ya untuk menentukan simpangan baku atau standar deviasi dari data. Oke, berikutnya adalah visualisasi data atau fungsi plot di dalam R. Ya. Oke, di sini fungsi visualisasi data sebetulnya tidak hanya bisa menggunakan fungsi plot. Dalam R itu kaya dengan visualisasi, ya. Tapi kita akan belajar dari hal yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan plot, yaitu fungsi plot. Nah, fungsi plot itu simple. Tinggal kita gunakan perintah plot dalam kurung X, Y, kemudian berbagai argumen yang diperlukan. X itu adalah nilai untuk sumbu X, ya, kemudian Y adalah nilai untuk sumbu Y jika diperlukan, jika kita ingin memplot dua nilai. Ya. Jika X merupakan matriks N kali 2, maka otomatis akan dibentuk scatter plot dari kedua kolom tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Sedangkan untuk argumen tambahan itu adalah sifatnya opsional. Kalau kita tidak sertakan argumen tambahan, maka R secara otomatis akan memilihkan plot yang paling sesuai dengan data kita. Ya, seperti contoh tadi, kalau misal data kita adalah matriks N kali 2, maka secara otomatis akan dibentuk scatter plot dari kedua kolom tersebut. Atau jika data kita adalah berupa kategorik, maka dia otomatis salah satunya kategorik atau data kita kategorik akan menjadi
Bisa jadi bar plot, bisa juga yang lain, ya. Seperti itu. Oke, argumen tambahan apa saja? Ya, yang pertama adalah ada tipe, ya. Tipe adalah opsi untuk menentukan jenis dari plot yang diinginkan. Nah, kalau kita ingin menentukan jenis plot kita sendiri, ya berarti kita harus gunakan argumen tipe sama dengan apa, ya. Nah, jika kita ingin menghendaki plot kita adalah berupa titik, ya grafik titik atau scatter plot, maka kita gunakan tipe sama dengan tanda petik P, ya. P untuk points, ya. Jadi diapit tanda petik P. Sedangkan kalau kita ingin membuat suatu grafik garis atau grafik lines, maka tipe sama dengan L, ya. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan grafik garis dan titik secara keduanya namun terpisah, ya. Dalam arti bahwa dua-duanya dipakai tapi dibuat dalam dua grafik terpisah, maka kita gunakan B, ya. Tipe sama dengan B. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan keduanya antara garis dan titik di dalam satu grafik, maka kita gunakan tipe sama dengan O. Kemudian kalau kita ingin menampilkan grafik batang, maka kita gunakan H karena akan menghasilkan grafik seperti histogram. Sedangkan untuk fungsi tangga kita gunakan tipe sama dengan S. Nah, kira-kira ilustrasi gambarnya seperti ini. Untuk tipe P, tipe L, tipe B, tipe O, ya, tipe H, dan tipe S. Ya. Perhatikan beda antara tipe B dan tipe O. Tipe B berarti dia terpisah titik dan garisnya. Sedangkan kalau tipe O, dia digabung. Ya. Kemudian opsi lainnya itu adalah ada main. Main sama dengan suatu kalimat. Nah, main itu adalah untuk menampilkan judul dari plot. Ya. Misal, main sama dengan tanda petik grafik ke tingkat kemiskinan. Kurung tanda petik tutup, ya. Oke, jadi untuk memberi judul. Kemudian ada sub. Nah, kalau sub berarti untuk menampilkan subjudul di bawah judul, ya. Jadi kalau mau menampilkan teks di bawah judul, kita gunakan sub. Ya, misal sub sama dengan dalam tanda petik tahun 2000 sampai 2020. Kemudian X-Lab, yaitu kita berikan label untuk sumbu X, dan Y-Lab itu adalah kita berikan label untuk sumbu Y. Kemudian call. Call ini adalah untuk menentukan warna dari garis atau titik. Bisa diisi dengan nilai, di mana satu hitam, dua merah, dan seterusnya. Ya. Atau kita bisa gunakan langsung kata dalam bahasa Inggrisnya. Kita misal black, red, blue, purple, orange, brown, dan seterusnya. Ya. Kalau kita tidak hafal dengan kode angkanya, kita gunakan saja bahasa Inggrisnya. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu elemen, maka warnanya juga bisa kita gabung beberapa warna. Ya. Kemudian ada opsi PCH. PCH adalah tipe titik yang ditampilkan. Ya, untuk detailnya nanti kita lihat pada halaman berikutnya. Kita lihat. Nah, ini adalah tipe PCH atau tipe titik. Ya. PCH sama dengan 0. Maka tipe titik pada di dalam plot kita akan berbentuk suatu persegi panjang seperti ini. Sedangkan jika kita gunakan opsi PCH sama dengan 1, maka dia akan berbentuk lingkaran
Tapi yang di sini lingkaran kosong isinya, ya dia hanya outline saja. Ya, sama juga yang 0 juga sama hanya outline saja. Berbeda mulai dari PCH 15 sampai dengan PCH 20, ya ini adalah yang ada isinya. Ya, isinya adalah berwarna merah seperti ini, ya. Oke, di sini PCH sampai dengan PCH 25, ya, kemudian bisa menggunakan PCH-nya adalah berupa huruf, ya, A, titik juga bisa, plus bisa, strip bisa, dan seterusnya, ya. Kemudian LWD. LWD itu adalah line width, ya, atau tebalnya garis. Nah, tebalnya garis adalah berupa numerik, 1, 2, dan seterusnya. Demikian juga LTY. LTY itu adalah tipe garis, ya, dan berisi numerik juga, ya. Untuk jelasnya kita lihat opsi sebagai berikut. Nah, ini. Untuk LWD, jika dia 0 berarti tidak ada garis, ya. Sedangkan jika LWD sama dengan 1, maka ketebalan garis adalah 1. Sedangkan jika ketebalan garis 2, ketebalannya seperti ini. Ini ketebalan garis 3, ini ketebalan garis 4, ketebalan garis 5, dan seterusnya, ya, ke atas. Sedangkan tipe garis, yaitu LTY, line type, ya, 0 tidak ada garis, 1 adalah garis utuh, garis nyambung, 2 garis putus-putus besar, 3 garis putus-putus kecil-kecil, 4 garis putus-putus, strip titik, kemudian 5 juga adalah garis putus-putus, strip agak besar-besar, lebih besar-besar lagi, ya. Oke, jadi inilah LWD dan LTY, ya, digunakan untuk membuat plot, khususnya untuk yang line plot, ya, ataupun bisa juga digunakan untuk menentukan aksis, ya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat untuk statistik deskriptif dan visualisasi data, ya. Sekarang silakan kalian coba untuk praktikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.